Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Wah, ternyata kita bertemu lagi nih di kelas 11. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Syukur kalau begitu ya. Apakah ketua kelasnya masih Sugi? Masih saya, Ibu. Wah, ternyata kalian tipe yang setia ya. Oke, kalau begitu seperti biasa, sebaiknya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu, agar pembelajaran kita bisa lancar tanpa gangguan dan hal-hal yang dibahas dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk itu, Sugi, silakan pimpin doa dulu, Nak. Baik, Ibu. Mari kita berdoa sejenak menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sugi. Ada yang tidak hadir hari ini, Gi? Semua hadir, Ibu. Nah, kalau semua hadir sekarang silahkan diaktifkan dulu kameranya ya. Biar Ibu bisa lihat bagaimana wajah lama yang mungkin akan tampak baru nih setelah libur panjang. Oke, dari sini Ibu sudah bisa lihat ada Sugi, ada Surya, Vista, Putri, Linda, dan juga Cici ya. Oke, sudah lengkap. Terima kasih anak-anak. Jadi bagaimana libur panjangnya? Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan, Ibu. Oke ya, mantap sekali ya. Tapi sekarang disimpan dulu suasana liburannya, kita mulai pembelajaran ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Wah, semangat semua ya. Oke, Ibu bagikan layar terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, apakah layarnya sudah terlihat? Salindianya sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, bisa dilihat pada salindia. Sebagai pembuka pertemuan pertama kita di kelas 11 ini, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Oke, bisa dilihat ya. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengonstruksi informasi dan juga merancang teks prosedur sendiri. Dan sama seperti pada saat kelas 10 lalu, Ibu akan selalu memberikan 1 nilai plus untuk siswa yang berani mencoba berbicara. Entah itu menjawab ataupun memberikan pendapat ya, sebagai tambahan nilai keaktifan di kelas. Nah, berkaitan dengan pembelajaran hari ini, Ibu yakin teks prosedur bukan teks yang asing lagi bagi kalian. Karena teks ini juga muncul pada saat kalian duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP ya. Jadi untuk yang lupa, coba diingat-ingat lagi nih materi-materinya ya. Atau kalau ada yang masih ingat, bisa bantu Ibu menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Ayo, siapa yang mau mencoba? Saya, Ibu, ingin mencoba. Oke, Surya jadi yang pertama. Silakan Surya. Seingat saya, teks prosedur itu teks yang berisikan tentang langkah-langkah yang harus diikuti, Ibu. Oke, bagus Surya ya. 1 poin untuk Surya. Inti jawaban Surya sudah tepat, namun kurang lengkap sedikit saja lagi ya. Kira-kira ada yang bisa melengkapi jawaban Surya? Boleh saya mencoba, Ibu? Iya, tentu saja Sugi. Silakan Sugi. Baik, Ibu. Kalau tidak salah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus diikuti ketika hendak melakukan atau membuat sesuatu sehingga dapat dilakukan atau dibuat dengan baik. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Ya, lengkap sekali Sugi. 1 poin juga untuk Sugi ya. Nah, anak-anak bisa dilihat pada salindia seperti yang sudah dijelaskan Sugi tadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan ketika melakukan atau membuat sesuatu, sehingga dapat menyukseskan tujuan kita, entah itu ingin melakukan sesuatu atau ingin membuat sesuatu. Misalnya seperti apa ya? Ada yang mau memberikan contoh? Saya, Ibu. Ya, Vista, silakan, Nak. Misalnya seperti cara membuat mie,
Atau saat saya liburan dulu, saya belajar cara memesan hotel secara daring, Ibu. Oke, 1 poin juga untuk Pista ya. Benar sekali ya anak-anak. Seperti yang disampaikan Pista tadi, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bertemu dengan teks prosedur. Ketika ingin makan mie, kita harus tahu cara membuat mie. Ketika ingin liburan, kita harus tahu cara memesan penginapan. Bagus sekali Pista ya. Ibu, mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya, Ibu. Ya, Surya, ada yang ingin ditanyakan apa? Daring itu apa ya, Ibu? Wah, sepertinya kalian masih perlu banyak belajar mengenai padanan kata ya. Nah, Surya, jadi daring itu salah satu padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk kata online ya. Jadi kedepannya jika sedang menulis atau berbicara dalam bahasa Indonesia dan ingin menyebutkan kata online, Surya dan juga anak-anak lainnya bisa ganti dengan kata daring. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan ya. Berikutnya kita beralih membahas mengenai fungsi. Setiap teks pasti memiliki fungsinya masing-masing. Nah, ada yang bisa menerangkan fungsi teks prosedur itu apa ya? Ayo, siapa yang Izin, bisa? Ibu. Ya, Cici. Silakan Cici. Yang saya tahu, fungsi teks prosedur adalah memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diikuti ketika akan melakukan atau membuat sesuatu, sehingga sesuatu tersebut dapat dilakukan dan dibuat dengan baik, Bu. Wah, sudah dijawab secara lengkap ya. Benar sekali Cici, 1 poin juga untuk Cici ya. Nah, silakan perhatikan salindianya. Jadi anak-anak, fungsi dari teks prosedur yaitu membantu memberikan petunjuk mengenai langkah-langkah apa saja yang harus kita ikuti ketika akan melakukan atau membuat sesuatu. Sehingga hasilnya dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sudah banyak nih yang mendapatkan nilai plus. Untuk yang belum dapat, tenang saja, masih ada banyak sekali kesempatan. Berikutnya ada bagian struktur ya, struktur teks prosedur. Sama seperti teks-teks lainnya, teks prosedur juga memiliki struktur pembangun. Untuk membantu kalian mengingat, Ibu akan berikan petunjuk. Teks prosedur memiliki 3 struktur pembangun. Yang pertama adalah tujuan. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu Ibu menyebutkan 2 lain beserta penjelasan singkatnya? Saya boleh, Ibu. Untuk Sugi mungkin bisa ditahan dulu ya, Nak ya. Kita kasih kesempatan untuk yang lain dulu ya. Yang sama sekali belum mendapatkan nilai plus, ada yang mau mencoba? Boleh saya, Ibu. Ya, Putri. Silakan Putri. Jadi seingat saya, struktur teks prosedur itu ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan itu merupakan paragraf pengantar tentang topik yang akan dibahas. Lalu langkah-langkah itu adalah tahapan yang harus diikuti. Nah, penegasan ulang itu kesimpulan yang biasanya itu isinya harapan atau manfaat, Ibu. Wah, bagus Putri. 1 poin plus untuk Putri. Jawaban Putri sudah cukup bagus ya, namun akan Ibu perhalus lagi. Oke, untuk itu silakan perhatikan kembali salindia yang Ibu tampilkan. Di sana sudah ada tertulis 3 struktur pembangun teks prosedur, yaitu yang pertama ada tujuan, yang merupakan paragraf pengantar yang memberikan penjelasan singkat mengenai topik yang akan dibahas. Atau mudahnya seperti nama strukturnya, tujuan. Bagian struktur ini menerangkan mengenai tujuan pembahasan teks tersebut. Misalnya, seperti contoh yang diterangkan Pista tadi, bertujuan untuk memaparkan cara memasak mie atau cara memesan hotel. Lalu yang kedua, langkah-langkah, yaitu bagian yang berisi serangkaian petunjuk yang harus diikuti berkaitan dengan topik yang dibahas. Nah, jadi pada bagian langkah-langkah ini, kalian akan menemukan hal-hal yang harus kalian siapkan serta lakukan ketika ingin membuat atau melakukan sesuatu. Misalnya jika ingin membuat mie, harus membeli mie terlebih dahulu. Setelah itu baru menyiapkan panci yang diisi air, dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang.
yaitu paragraf terakhir yang biasanya berisi harapan atau manfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti semua langkah-langkah. Misalnya kalian bisa menyantap mie goreng yang nikmat atau mendapatkan hotel dengan harga yang murah. Oke, sampai di sana apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak, Ibu. Oke, kalau tidak ada bisa kita lanjutkan ya. Ibu. Oke, Ibu stop untuk membagikan layar dulu. Ya. Setelah kalian sudah mengetahui pengertian, contoh, fungsi, dan juga ketiga struktur pembangun teks prosedur, selanjutnya kita akan menonton video prosedur pembuatan paspor. Namun sebelum itu ada yang tahu apa itu paspor dan apa kegunaannya? Ayo yang mungkin pernah atau sering berlibur ke luar negeri nih, ayo. Siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Ya, Linda, silakan Linda. Setahu saya, paspor adalah salah satu kartu identitas yang digunakan ketika akan ke luar negeri. Ya, tepat sekali Linda. 1 poin untuk Linda ya. Benar sekali ya anak-anak, paspor adalah salah satu dokumen resmi yang berisi informasi pribadi yang berguna sebagai identitas pengenal ketika kita ingin pergi atau sedang berada di luar negeri. Paspor ini biasanya paling diperlukan ketika kita akan berpergian melalui jalur udara. Naik pesawat terbang ya, anak-anak ya. Nah, Ibu akan kirimkan link atau tautan untuk anak-anak menonton ya. Tautan YouTube. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Oke. Ibu. Untuk itu silakan kalian tonton secara mandiri. Ibu beri waktu selama 5 menit ya. Kalian boleh mengaktifkan atau menonaktifkan kamera selama menonton video tersebut. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Bagus, kalau Bisa, begitu Ibu. selamat menonton. Ya, selamat menonton anak-anak. Ya, anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu buka lagi kesempatan bagi kalian yang ingin mengumpulkan poin plus. Siapa yang mau menjadi sukarelawan untuk memberikan komentar terhadap video pembuatan paspor tadi? Ayo, siapa yang mau mencoba Ayo, lagi? Ibu. Oke, Sugi, silakan Sugi. Ibu, terima kasih. Menurut saya, setelah tadi menonton video tersebut, yaitu video pembuatan paspor, tadi sangat mudah sekali dimengerti, dan berdasarkan struktur teks prosedur yang telah kita pelajari tadi, video tersebut sudah sangat sesuai. Selain itu, animasi yang ditampilkan sangat bagus sekali. Namun, sangat disayangkan tidak ada suara atau audio yang saya dengar tadi yang membuat video tersebut menjadi tidak menarik lagi untuk didengar, Ibu. Seperti itu, terima kasih. Oke, 1 poin lagi untuk Sugi ya. Komentar Sugi sudah baik, namun ada sedikit koreksi dari Ibu ya. Tadi Ibu dengar Sugi beberapa kali menggunakan kata sangat dan sekali dalam 1 kalimat. Seperti sangat mudah sekali dan sangat bagus sekali. Nah, ini salah ya, perhatikan juga untuk anak-anak yang lain. Jadi perlu diketahui bahwa kata sangat dan sekali itu merupakan kata keterangan yang biasanya menerangkan kata lain. Seperti mudah dan bagus tadi ya. Nah, 2 kata keterangan itu memiliki makna yang serupa, bahkan bisa dibilang sama anak-anak, yaitu bermakna amat atau yang paling, misalnya yang paling mudah atau yang paling bagus gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, kita tidak boleh menggunakan 2 kata keterangan yang sama sekaligus untuk menerangkan satu kata tertentu, seperti yang dikatakan Sugi tadi. Karena nanti jadi pemborosan makna anak-anak ya. Jadi untuk kedepannya kalian bisa pilih satu di antaranya saja. Bisa pakai kata sangat saja atau sekali saja. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, Bisa, Ibu. bagus sekali ya. Iya. Ibu rasa cukup pembahasan materi untuk hari ini. Selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok beranggotakan 3-4 orang, lalu kirimkan nama kelompok di grup WhatsApp ya. Oke, sudah semua? Sudah, Ibu. Sudah, Bu.
Oke, jadi di kelompok 1 ada Putri, Vista, dan juga Surya. Lalu di kelompok 2 ada Sugi, Linda, dan Cici. Baik, sekarang silakan cek grup WhatsApp kita. Ibu sudah mengirimkan file instrumen tugas untuk memudahkan kalian ketika mengerjakan diskusi kelompok kali ini. Oke, sudah dicek semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, mantap sekali anak-anak ya. Jadi, pada diskusi kelompok kali ini, kalian harus mengidentifikasi berdasarkan struktur pembangun teks prosedur, video prosedur pembuatan paspor yang sebelumnya sudah Ibu kirimkan dan sudah kalian tonton tadi ya. Setelah itu, kalian juga harus menjelaskan apa yang dibahas, lalu mengomentari video tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Nah, untuk waktunya, kalian Ibu berikan waktu selama 30 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas sesuai dengan instrumen tugas yang sudah Ibu kirimkan. Setelah itu, tukar dengan kelompok yang lain. Nanti silakan komentari hasil diskusi kelompok lain yang kalian dapat. Selama mengerjakan tugas ini, kalian diharuskan tetap menghidupkan kamera masing-masing ya. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, kalau Ibu. begitu selamat bekerja. Oke anak-anak, 30 menit sudah berlalu. Sekarang silakan tukar hasil kerja kelompok kalian dengan mengirim file ke grup WhatsApp. Beri komentar kalian di bawah kotak instrumen yang sudah disediakan. Waktu untuk mengomentari adalah 10 menit dimulai dari sekarang. Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang silakan kirimkan kembali file hasil diskusi yang sudah berisi komentar kalian terhadap kelompok lain. Oke, sepertinya sudah semua ya. Akan Ibu periksa nanti satu persatu. Untuk sekarang sepertinya cukup ya. Kita sudah berdiskusi soal pengertian, contoh, fungsi, dan juga struktur teks prosedur. Kalian juga sudah menyimak video mengenai prosedur pembuatan paspor lalu berdiskusi secara kelompok. Nah, untuk bekal di rumah, silakan kalian cari 2 contoh teks prosedur dari koran, majalah, atau buku sumber lainnya. Setelah itu, identifikasi teks prosedur tersebut sesuai dengan struktur teks yang telah kita pelajari hari ini. Tulis dalam Word, lalu kirimkan ke grup paling lambat minggu depan pagi sebelum jam pelajaran kita dimulai. Apakah ada pertanyaan untuk tugas individu? Tidak ada, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Oke, kalau sudah semua mengerti, sebelum benar-benar menutup, Ibu persilakan kembali kesempatan terakhir bagi siapapun yang mau mendapat nilai plus pada pertemuan pertama ini. Jadi jika ada yang bisa merangkum lalu menyampaikan secara singkat, padat, dan juga jelas mengenai pelajaran kita hari ini, disilakan. Ayo, siapa yang mau? Saya, Ibu. Ya, Putri, silakan Ayo, Putri. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan ketika melakukan atau membuat sesuatu. Contohnya seperti membuat mie, cara memesan hotel, dan cara membuat paspor. Nah, fungsi dari teks prosedur yaitu memberikan petunjuk mengenai langkah-langkah apa saja yang harus kita ikuti ketika akan melakukan atau membuat sesuatu. Sehingga hasilnya dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu struktur pembangun teks prosedur yaitu yang pertama, ada tujuan yang merupakan paragraf pengantar yang memberikan penjelasan singkat mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua, langkah-langkah, yaitu bagian yang berisi serangkaian petunjuk yang harus diikuti berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian yang terakhir yaitu ada penegasan ulang, yaitu paragraf terakhir yang biasanya berisi harapan atau manfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti semua langkah-langkah itu. Itu saja, Ibu. Mantap sekali Putri ya, 1 poin plus untuk Putri. Oke, karena sudah disimpulkan secara lengkap oleh Putri, maka kesempatan untuk mengumpulkan nilai plus pada hari ini Ibu tutup ya. Minggu depan kita akan bertemu kembali masih dengan topik teks prosedur, namun akan berlanjut membahas mengenai ciri kebahasaannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Baik, kalau begitu, sebagai penutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu.
Sugi, mohon dipimpin, Nak. Baik, Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sugi. Terima kasih juga untuk anak-anak yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan dan selamat siang. Terima kasih, Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Terima kasih.